Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Profesor Dr. Henry Erianto MM, selaku dosen pembimbing mahasiswa PKM SMK Negeri 46 Jakarta, yang terhormat Ibu Esther Sringgoringo SPD, selaku Kepala Program OTKP, dan yang terhormat Ibu Yulia Fatma SPD, selaku Guru Pamong mahasiswa PKM SMK Negeri 46 Jakarta. Perkenalkan, saya Windy Fitria Wiranti, mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelas A Angkatan 2019. Berikut saya lampirkan video proses pembelajaran pada hari Selasa, 22 November 2022, pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Korespondensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, kalau lebih baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas sekarang berdoa. Semua bersiap. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen satu persatu ya. Yang Ibu panggil, kalian jawab hadir ya. Baik, ada Ria Syafira, Aisyah Rahman, Asya Bila, Aulia Cahaya, hadir Bu. Aurelita Cinta Rahman, hadir Bu. Bita Marifa, hadir Bu. Kamila Julia, hadir Bu. Cika Nur Ardila, hadir. Devi Fatmawati, hadir Bu. Deliana Saskia, hadir Bu. Dinda Fatia, hadir Bu. Fadia Rahma Aulia, hadir Bu. Fitri Lestari, hadir Bu. Hanifah Olivia Fesha, hadir Bu. Indreswari Prapti Rahayu, hadir Bu. Indra Ramadhani, hadir Bu. Irma Febriani, Jihan Delia Lestari, hadir Bu. Kesha Zahwa Azahra, hadir Bu. Mela Puspita, hadir Bu. Neti Verita Loide Lana, Dilza Serafina, hadir Bu. Nur Fajria, hadir Bu. Nurin Nabila, hadir Bu. Raihan Ramadan, hadir Bu. Ratri Fadila, Salsabila Aini Ramadhani, Salwa Dinar Hamra, hadir Bu. Sarah Sevilia, Sekar Aulia Febrianti, hadir Bu. Saskia Aulia Putri, hadir Bu. Suhaila, hadir Bu. Pri Widya Restianindu, hadir Bu. Fania Putri, hadir Bu. Wulandari, hadir Bu. Zahra Dina Amera, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Total yang masuk hari ini adalah 36 siswa. Ya Bu, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum Ibu masuk nih ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi pembelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Apakah di sini ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Ya, betul. Minggu lalu kita mempelajari komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Apa saja yang kita pelajari? Ya, pengertian dari komunikasi melalui telepon. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi melalui telepon. Kemudian apa lagi? Ya, betul, teknik. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana teknik melakukan panggilan telepon maupun menerima panggilan telepon, mulai dari mengucapkan salam sampai dengan menutup telepon. Oke, sampai sini sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya. Oke.
Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran dengan materi bab 4, yaitu kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari surat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian fungsi surat, kemudian dapat menguraikan jenis-jenis surat dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan kelengkapan surat. Yang kelima apa? Identifikasi bagian-bagian surat. Yang keenam, Dapat mengklasifikasi bentuk-bentuk surat. betul, dapat mengklasifikasi bentuk-bentuk surat. Oke, berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 6 juga. Yang pertama ada pengertian surat, yang kedua fungsi surat, yang ketiga Jenis-jenis surat. yang keempat Kelengkapan surat. yang kelima Bagian-bagian surat. dan yang keenam Bentuk surat. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh nih materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ada sedikit video. Kalian harap simak dengan baik. Nanti di akhir video, Ibu ingin meminta kalian menyimpulkan video tersebut ya. Baik, Ibu mulai. Halo Sobat Mapet, kembali lagi di channel Makasipedia nih. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kegiatan surat menyurat sudah begitu umum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, surat menyurat bukan hanya terbatas pada bentuk surat secara fisik saja. Karena saat ini, surat menyurat bisa berupa surat elektronik maupun email seiring dengan kemajuan teknologi yang ada. Surat sendiri bisa diartikan sebagai kertas yang di dalamnya terdapat suatu keterangan atau tanda tertentu yang dituliskan. Dengan kata lain, surat juga berfungsi sebagai alat komunikasi dalam format tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun organisasi atau perusahaan. Guys, pada kesempatan kali ini, Sobat HP ingin membahas tentang sejarah surat menyurat dari masa ke masa. Tunggu dulu, sebelum kita membahas tentang perihal tersebut, ada baiknya Sobat Mapet tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar Sobat Mapet tidak ketinggalan fakta dan menarik lainnya dari channel Makasipedia. Berikut ulasannya. Belum dikenal seperti ini, kegiatan surat menyurat telah mengalami perkembangan dari masa ke masa seperti berikut. Masa kerajaan. Sejarah surat menyurat di Indonesia sudah terjadi bahkan sejak masih zaman kerajaan seperti Kutai, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran hingga Mataram. Dan masa tersebut sudah dikirimkan melalui pesuruh dan sifatnya sangat rahasia, sehingga bagi pengirim pun pesuruh tidak mengetahui isinya. Ada beberapa media yang digunakan untuk menulis surat, mulai dari kulit hewan, kulit kayu, daun lontar, potongan bambu, dan lain sebagainya. Masa modern, dimana surat menyurat semakin modern ketika masa Eropa datang ke wilayah Indonesia yang sudah dimulai sejak abad 17 sampai 18. Kegiatan surat menyurat makin cepat dengan adanya fasilitas jalan raya pos anyar Penarukan di tahun 1809 yang dikatakan oleh Herman William Dendels. Dengan perkembangan surat menyurat yang begitu pesat, pemerintah Belanda akhirnya menyediakan kantor pos berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, kantor pos menjadi salah satu tempat tersibuk yang ada pada masa itu. Jika sebelumnya, surat hanya terbatas dalam bentuk tulisan di atas kertas, saat ini, kegiatan surat menyurat sudah begitu mudah dan cepat, karena bisa dilakukan melalui pesan elektronik yang pengirimannya bisa menjangkau ke berbagai belahan dunia. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, nah kita sudah lihat nih video tersebut secara bersama-sama. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, apa sih yang dapat kalian simpulkan? Ada yang bisa? Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aula Cahaya. Di sini saya akan menyimpulkan perkembangan surat masa demi masa. Pertama yaitu perkembangan surat
tidak hanya terbatas surat secara fisik saja, namun juga secara elektronik, yaitu email. Dan surat sendiri bisa diartikan sebagai kertas yang di dalamnya terdapat suatu keterangan atau tanda tertentu yang dituliskan. Surat pun juga berfungsi sebagai alat komunikasi dalam format tertulis dari satu pihak ke pihak lain sebagai individu maupun organisasi atau perusahaan itu. Dan di sini juga sejarah surat dibagi menjadi dua, yaitu pada masa kerajaan dan yang kedua itu masa modern. Oke, betul sekali ya, bagus nih jawaban dari Aulia. Tepuk tangan dulu dong kamu. Oke, Ibu ingin minta satu orang lagi untuk menyimpulkan video yang telah kita lihat sama-sama. Siapa? Oke, silakan Aca jelaskan surat pada masa kerajaan. Dan surat menyurat sudah dimulai sebelum masa kerajaan. Surat menyurat juga terjadi pada masa kerajaan Kutai, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran hingga Mataram. Surat dikirimkan melalui pesulur dan sifatnya sangat rahasia. Hingga sang pesulur pun tidak tahu isi dalam surat tersebut. Di masa tersebut juga beberapa media yang menulis surat dari ada kulit hewan, kulit kayu, daun lontar, potongan bambu dan lain-lain. Ya, betul sekali jawaban dari Eca, sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Baik, dari teman-teman kalian yang sudah menjawab dan menghitungkan, tadi sudah ada Aulia, kemudian ada Eca. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa sejarah kegiatan surat menyurat dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Nah, zaman dulu, orang-orang zaman dulu pada masa kerajaan menulis surat menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang ada di alam atau lingkungan sekitar. Misalnya ada apa tadi? Ada daun lontar, terus apa lagi? Kulit kayu. Nah, ya. Nah, bagaimana sih setelah menulis surat? Nah, surat itu diapakan setelahnya? Dikirim. Nah, dikirimnya melalui apa? Ada yang tahu? Berapa? Melalui apa? Pesuruh tadi ya. Nah, namun orang zaman dahulu juga menggunakan burung merpati sebagai kurir surat. Nah, kenapa sih burung merpati ini dijadikan sebagai kurir surat? Ada yang tahu? Nah, jadi burung merpati ini mempunyai daya ingat yang sangat kuat dan mempunyai naluri ke tempat asal walaupun burung merpati tersebut sudah terbang sangat jauh gitu. Jadi orang-orang zaman dahulu ini menggunakan media pengantar surat yaitu burung merpati untuk mengirim surat. Nah, kemudian juga orang-orang zaman dahulu ini menggunakan delman. Tahu ya delman ya di sini ya? Ya, delman ini juga digunakan untuk mengirim surat. Kemudian juga ada balon udara untuk mengirim surat. Nah, namun setelah perkembangan zaman, kemudian adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih dan memudahkan manusia ini dalam segala hal. Nah, menurut kalian, lantas apakah surat ini dirasa sudah ketinggalan zaman? Menurut kalian gimana? Apakah surat ini sudah ketinggalan zaman? Belum, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Nah, nyatanya surat ini masih digunakan sampai saat ini. Bahkan seluruh belahan dunia pun, di seluruh dunia surat masih digunakan di berbagai instansi ataupun sebuah perusahaan. Nah, namun bedanya kalau zaman sekarang, zaman modern ini, menulis surat itu bukan lagi menggunakan daun lontar atau menggunakan kulit hewan, tapi sudah menggunakan apa? Kertas. Nah, selain itu juga manusia menulis surat menggunakan tidak lagi menulis surat menggunakan kertas, tapi dengan cara diketik ya, surat elektronik atau email. Nah, di sini semuanya pada punya email ya. Kalian pasti pernah kan menggunakan email untuk mengirim surat? Pernah ya, misalnya ke kerabat, ke keluarga, atau misalnya ngirim tugas misalnya mata pelajaran korespondensi ke ibu gitu. Jadi surat ini sudah berkembang secara fisik juga, dan dalam waktu pengirimannya pun surat ini juga sudah mengalami perubahan. Kalau zaman dahulu menggunakan burung merpati, balon udara, pasti waktu pengirimannya juga lama
dalam waktu detik ataupun menit. Langsung kalian bisa mengirim surat ke berbagai negara dalam waktu yang singkat. Nah, itu adalah akibat dari apa? Ya, perkembangan teknologi. Ya, betul sekali. Oke, lanjut ya. Dari tadi kita udah bahas nih sejarah surat. Nah, Ibu pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan surat? Oke, bagus nih, aktif-aktif ya. Boleh nanti dulu. Nama saya Netri, saya ingin menjawab. Surat itu bentuk komunikasi tertulis dari pihak ke pihak lain dalam tujuan menyampaikan informasi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Bisa banget ya, boleh Ibu. Oke, boleh Salsa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Oke, seperti yang teman-teman kalian sudah jelaskan tadi dari Neti, kemudian ada Salsa, Ibu akan menjelaskan pengertian dari surat. Oke, di sini pengertian surat merupakan suatu sarana atau media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, informasinya dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk tertulis atau tulisan. Nah, dari mana, Bu? Dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu secara perorangan, kemudian kelompok maupun organisasi. Sudah jelas ya sampai sini ya pengertian surat? Oke, Ibu lanjut ya. Oke, di sini ada 6 fungsi surat. Yang pertama ada sebagai alat bukti tertulis. Apa kalian tahu apa sih yang dimaksud fungsi surat sebagai alat bukti tertulis? Oke, silakan. Saya Kesha ingin menjawab. Jadi pengertian surat sebagai alat bukti tertulis yaitu surat dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis jika terjadi perselisihan antar organisasi perusahaan atau antar orang-orang yang telah mengadakan hubungan sosial. Contohnya yaitu surat perjanjian. Oke, betul sekali jawaban dari Kesha. Tepuk tangan dulu dong. Oke, betul sekali. Jadi fungsi surat sebagai alat bukti tertulis di sini maksudnya adalah surat sebagai bukti yang otentik. Artinya adalah surat ini dinyatakan sah secara hukum. Misalnya nih, jika suatu perusahaan sedang mengalami masalah atau problem. Nah, surat ini bisa dijadikan sebagai alat bukti yang tertulis secara sah dengan hukum. Nah, kemudian di sini ada alat pengingat. Alat pengingat ini merupakan jadi fungsi surat sebagai alat pengingat karena surat ini itu dapat disimpan dan juga dapat diarsipkan. Jadi jika suatu waktu sebuah perusahaan ingin melihat kembali surat tersebut dapat dilihat kembali gitu ya, dapat dilihat apa saja sih isi dari surat tersebut. Nah, selain itu karena kemampuan mengingat manusia sangat terbatas, jadi fungsi surat ini digunakan sebagai alat pengingat. Selanjutnya di sini yang ketiga ada bukti historis. Nah, historis itu apa sih, Bu? Historis itu adalah sejarah. Jadi fungsi surat sebagai bukti historis ini digunakan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan sebuah perusahaan di masa yang lampau. Nah, kemudian di sini ada surat sebagai duta organisasi. Nah, maksudnya duta itu apa sih, Bu? Duta itu adalah wakil. Jadi fungsi surat di sini dapat mewakili instansi pengirimnya. Selanjutnya adalah surat sebagai pedoman. Nah, pedoman di sini maksudnya adalah surat itu dapat dijadikan sebuah acuan atau panduan dalam melakukan suatu aktivitas atau tindakan, atau bisa juga dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya contoh dari fungsi surat sebagai pedoman ini ada surat perintah atau surat tugas. Nah, kemudian ada yang terakhir di sini sarana promosi. Nah, karena setiap surat itu memiliki kop surat atau kepala surat, ya kan? Pasti ada ya kop surat dan kepala suratnya. Nah, kepala surat ini
dijadikan sebagai identitas sebuah perusahaan. Karena di dalam surat atau kepala surat ini terdapat nama jelas perusahaan, misalnya PT Sinar Jaya. Terus kemudian di bawahnya ada lagi alamat surat ya. Misalnya di Jalan Mekarsari nomor 64 terus Malang Jawa Timur. Kemudian di bawahnya lagi ada nomor telepon atau fax email ataupun website. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sarana promosi. Bisa juga nih sebagai contoh PT Unilever mengirimkan surat kepada PT Indofood. Nah, secara tidak langsung PT Unilever ini memperkenalkan perusahaannya kepada PT Indofood sebagai perusahaan manufaktur. Sebaliknya, jadi PT Indofood misalnya mengirim surat kepada PT Unilever. Nah, yang kita ketahui bahwa PT Indofood ini kan bergerak di bidang makanan dan minuman. Nah, itu sebagai identitas perusahaan bahwa PT Indofood ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada jenis-jenis surat. Ada 6. Yang pertama apa aja? Surat berdasarkan wujudnya. Surat berdasarkan wujudnya. Yang kedua? Surat berdasarkan tujuannya. Yang ketiga? Surat berdasarkan sifat isinya. Yang keempat? Surat berdasarkan jumlah negaranya. Yang kelima? Surat berdasarkan keamanan isinya. Yang keenam? Surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Nah, jadi di sini ada 6 jenis surat yang akan Ibu bahas satu persatu ya. Di slide berikutnya. Oke, yang pertama di sini ada jenis surat berdasarkan wujudnya atau berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada di sini ada apa? Kartu pos ya. Nah, kartu pos ini adalah surat yang ditulis pada selembar kertas yang berukuran 15 kali 10 cm. Nah, jenis suratnya itu jenis kertasnya adalah karton di sini. Kalian juga bisa lihat ya di sebelah kanan kalian di sini ada gambar dari kartu pos. Kemudian yang kedua di sini ada warkat pos. Nah, warkat pos ini adalah surat yang ditulis pada selembar kertas yang didesain sedemikian rupa. Nah, sehingga nantinya isi surat tersebut tidak dapat dibaca oleh orang lain atau bersifat private. Yang ketiga di sini ada surat bersampul. Nah, surat bersampul ini adalah surat yang ditulis pada selembar kertas yang dimasukkan ke dalam amplop. Kalian pernah kan ya melihat amplop ya? Nah, di sini ya, di sebelah kiri ada gambar dari surat bersampul atau amplop ya. Di sini juga ada alamat tujuan surat sama tujuan surat. Oke, selanjutnya yang terakhir ada memo dan nota. Memorandum dan nota. Nah, memorandum dan nota ini merupakan surat yang berisi pokok-pokok permasalahan. Nah, biasanya memo dan nota ini dibuat siapa, Bu? Digunakan ataupun ditujukan untuk lingkungan internal di sebuah perusahaan. Jadi bukan lingkungan eksternal, cuma ada di lingkungan internalnya saja. Oke, lanjut ya. Oke, yang kedua di sini ada jenis surat berdasarkan tujuan. Ada berapa? 6 ya. Yang pertama adalah surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi agar diketahui oleh penerima surat. Ya, oleh penerima surat tentunya. Nah, kemudian di sini surat perintah. Nah, surat perintah di sini bertujuan untuk memerintahkan suatu hal untuk dilaksanakan oleh penerima surat. Nah, misalnya kalau dari contoh surat perintah ini, misalnya sebuah perusahaan yang menugaskan Raihan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota, misalnya ke Bandung. Nah, itu disebut sebagai surat perintah. Nah, kemudian juga di sini ada surat permintaan atau permohonan. Nah, jadi tujuan ini adalah tentunya untuk meminta atau melakukan permohonan terhadap misalnya suatu barang ataupun jasa. Bisa juga sebuah informasi dari penulis kepada penerima surat. Oke, yang keempat di sini ada surat teguran ataupun surat peringatan.
ya? Oke. Nah, jadi surat teguran ini merupakan surat yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang atau menegur atas tindakan ataupun perbuatan yang tidak terpuji misalnya. Nah, ini dilakukan oleh penerima surat. Misalnya nih, si Rehan lagi nih ya, kita bercontoh ya. Rehan ini sering membolos sekolah. Udah berapa hari, udah seminggu gak masuk. Kemudian dapat surat cinta nih dari guru BK, dapat surat teguran dari guru BK. Nah, kemudian setelah udah diingatkan sama guru BK, sudah misalnya ke surat teguran pertama, Rehan masih belum jerak. Kemudian surat teguran yang kedua, Rehan juga masih bolos sekolah. Terus sampai yang ketiga, bahkan sampai seterusnya, jika memang si Rehan ini tidak jerak, maka akan mendapatkan surat panggilan. Ya, mendapatkan surat panggilan. Panggilan untuk siapa? Untuk orang tua dan Rehan juga. Jadi surat panggilan di sini misalnya bertujuan untuk surat panggilan ini bertujuan untuk memerintahkan agar si penerima surat ini melaksanakan apa yang diharapkan. Jadi si guru BK ini mengharapkan si Rehan untuk masuk ke sekolah agar tidak bolos lagi. Oke, lanjut, di sini ada surat pengantar. Nah, maksudnya adalah surat pengantar ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang harus dilakukan atau dituliskan oleh penerima surat. Nah, biasanya surat pengantar ini juga dilampirkan lembar petunjuk. Oke, lanjut. Sampai sini sudah jelas ya? Jelas. Oke, yang ketiga di sini ada jenis surat berdasarkan sifat isinya. Ada 4. Yang pertama apa? Surat niaga. Nah, surat niaga kalian sudah pernah dengar? Surat niaga? Belum ya? Ya, jadi surat niaga ini merupakan surat jual beli atau disebut juga dengan surat dagang. Nah, isinya tentang apa? Isinya tentang kepentingan bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Jadi jual beli barang. Nah, itu disebut sebagai surat niaga. Kemudian yang kedua adalah surat dinas. Nah, surat dinas itu apa sih? Surat yang digunakan atau ditulis di lingkungan pemerintahan atau negara. Nah, surat dinas ini sifatnya adalah resmi. Dari bahasanya juga menggunakan bahasa yang resmi, bahasa yang baku. Nah, kemudian surat sosial. Nah, surat sosial ini ditulis oleh lembaga atau badan sosial. Misalnya nih, suatu panti asuhan mengirim surat kepada donatur. Nah, itu namanya surat sosial. Jadi surat sosial ini bersifat non-profit, artinya tidak memperoleh keuntungan. Oke, lanjut ke surat pribadi. Nah, surat pribadi ini digunakan sebagai alat komunikasi di antara keluarga ataupun kerabat. Misalnya nih, Aulia mengirim surat kepada Kamila secara pribadi, atau bisa juga Aulia mengirim surat ke neneknya yang ada di kampung. Nah, karena zaman sekarang ini surat ini sudah jarang digunakan ya untuk pesan secara pribadi. Namun di lembaga pemerintahan itu masih digunakan. Nah, kalau kalian mengirim pesan sekarang pakai apa? Pakai WhatsApp ya, WhatsApp Messenger. Atau bisa juga pakai Telegram ya. Punya ya. Terus apa lagi? Instagram. Nah, sifat berapa? Ya, betul sekali. Jadi dari perkembangan zaman makin banyak aplikasi ataupun media informasi yang berkembang. Jadi kalian lebih cepat dalam mengirim pesan. Nah, bisa juga kalian mengirim pesan nggak cuma dalam tulisan, tapi biasanya apa? Nelfon ya? Nelfon atau video call ya. Siapa yang sering video call sampai tengah malam? Gak ada ya? Udah tidur semua ya? Kirain ada. Oke, lanjut. Oke, di sini yang keempat. Lucu ya, ada belumnya. Oke, yang keempat di
sini jenis surat berdasarkan Jumlah penerimanya. jumlah penerimanya. Yang pertama ada surat edaran. Nah, surat edaran ini adalah surat yang diedarkan di lingkungan ataupun instansi yang bersangkutan. Nah, surat edaran ini sifatnya lebih umum ataupun publik. Jadi kemudian di sini ada surat pengumuman. Surat pengumuman ini adalah surat yang memiliki fungsi untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Nah, bedanya apa sih antara edaran dan pengumuman? Kalau edaran ini sifatnya adalah lebih dari satu orang, bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun bisa gitu. Surat edaran ini karena sifatnya tidak rahasia. Nah, kemudian juga di sini ada surat pengumuman. Nah, kalau surat pengumuman ini bedanya sama edaran. Kalau edaran ini secara publik, jadi seluruh masyarakat Indonesia boleh tahu isinya. Sedangkan kalau surat pengumuman ini hanya ditujukan kepada kelompok ataupun organisasi, misalnya di sekolah SMK Negeri 46 Jakarta. Nah, yang mendapatkan informasi dari surat pengumuman cuma warga SMK Negeri 46 Jakarta. Nah, kemudian di sini ada surat biasa. Jadi surat biasa di sini surat yang ditujukan hanya kepada satu orang saja. Jadi secara pribadi atau personal. Oke, sampai sini sudah jelas? Jelas. Oke, paham ya? Oke, yang kelima di sini adalah jenis surat berdasarkan Keamanan isinya. Ada berapa? 3. Ada apa saja? Surat rahasia, surat rahasia, surat biasa. Ya, betul. Jadi jenis surat berdasarkan keamanan isinya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama di sini ada surat sangat rahasia. Nah, surat sangat rahasia ini berupa dokumen atau naskah rahasia dan suka diberi kode S, R, H, S. Artinya surat sangat rahasia. Sedangkan kalau surat rahasia diberi kode RHS. Ya, betul. Nah, kalau surat rahasia ini memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan yang penting, namun hanya diketahui oleh pejabat tertentu saja. Kalau surat sangat rahasia sifatnya personal ataupun pribadi, hanya ditujukan kepada satu orang. Kalau rahasia ini dapat diketahui oleh divisi ataupun bagian, jadi sekelompok orang lebih luas lagi. Nah, kemudian kalau surat biasa di sini surat biasa ini menyampaikan sebuah informasi umum yang boleh diketahui secara publik. Jadi seluruh masyarakat Indonesia boleh tahu. Sudah jelas ya? Oke, yang keenam di sini adalah jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Ada berapa? 3. Apa saja? Surat sangat segera atau bulat, surat segera, surat biasa atau rutin. Ya, betul. Jadi jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah surat sangat segera atau kilat. Nah, surat sangat segera atau kilat ini adalah surat yang harus dikirimkan secepatnya saat itu juga itu, karena harus diketahui oleh penerima surat, sifatnya urgent, nggak bisa main-main. Nah, sedangkan kalau surat segera ini surat yang perlu mendapatkan tanggapan ataupun jawaban untuk segera ditindaklanjuti. Nah, yang ketiga di sini surat biasa atau surat rutin. Jadi isinya maupun cara pengiriman ini tidak memerlukan waktu pengiriman secepat sangat segera dengan surat segera. Jadi surat biasa ini tidak secepat kedua surat ini, tetapi sesuai urutan penyelesaian berdasarkan kegiatan ataupun aktivitasnya. Oke, sampai sini sudah jelas? Jelas. Oke, kita masuk ke perlengkapan surat. Nah, ada apa aja sih perlengkapan surat itu? Oke, yang pertama ada kertas surat. Di sini ada jenis surat, ukuran dan kegunaan. Kalian bisa lihat ya pada tabel. Di sini ada kertas folio, kertas kuarto, kertas oktavo, kertas sigmo, A4, A5, A6 dan A7. Di sini juga ada ukurannya sama kegunaannya. Nah, namun di sebuah perusahaan atau instansi itu sering menggunakan yang mana? A4 ya.
Nah, karena digunakan untuk menulis surat yang bersifat resmi atau kedinasan. Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah amplop atau sampul surat. Di sini ada banyak nih macam-macam model sampul. Kalian bisa lihat di sini ada komersial, kemudian visiting card, ada draft, default, kemudian ada card, ada default, ada mode, dan seterusnya. Kalian bisa lihat ya di sini. Kalian lihat dulu. Oke, yang ketiga di sini ada lipatan surat. Nah, pasti di mata pelajaran kelas 5 kalian sudah mempelajari ya. Ya, lipatan surat. Oke, di sini ada 8. Yang pertama ada apa aja nih? Lipatan baku atau salero, lipatan setengah baku, lipatan akordion, lipatan setengah akordion, lipatan tunggal, lipatan ganda paralel, lipatan model prancis, lipatan model baron. Nah, dari semua ini, menurut kalian yang mana yang sering digunakan di sebuah instansi atau perusahaan? Akordion ya, ini ya. Lipatan akordion atau akordion. Oke, sudah jelas ya, sudah paham ya lipatan surat. Untuk minggu depan kita nanti akan praktik bagaimana sih cara melipat surat. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian surat nih. Apa aja ya? Oke, di sini ada 2 surat. Kalian bisa lihat di surat sebelah kanan dan surat sebelah kiri di sini. Kalau yang sebelah kanan kalian di sini dari Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Ristek Dikti. Kalau di sebelah kiri dari perusahaan atau instansi. Nah, yang mana sih kepala surat atau pop surat? Dari atas ya. PT Rocker Manajemen. Kalau yang sebelah kanan yang mana? Kementerian ya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan. Terus kemudian mana yang namanya tanggal surat? Ini ya, 7 Desember 2017. Di sini Bantul 28 Februari 2017. Terus kemudian sini ada nomor surat. Nah, kalian tahu nggak sih di sini kok ada huruf Romawi itu apa sih? Di sini ada 89. Kemudian ada RM 2 2017. Jadi Ibu akan menjelaskan di sini nomor surat ya. Jadi misalnya nomor suratnya 89 garis miring misalnya RM. Terus garis miring lagi 2 2017. Nah, di sini artinya yang pertama nomor 89. Nah, nomor 89 adalah nomor urut dikeluarkannya surat dalam 1 bulan di sebuah instansi atau perusahaan. Jadi surat ini, jadi perusahaan tersebut sudah mengeluarkan surat sebanyak 89. Kemudian RM ini adalah singkatan atau inisial dari nama perusahaannya, RM. Nah, yang kedua ini apa? Bulan. Nah, kalau bulan itu ditulisnya dengan huruf Romawi, bukan 2 ataupun 3 gitu, tapi menggunakan huruf Romawi. Nah, kemudian di sini 2017 tahun. Oke, sudah jelas ya nama surat. Oke. Lanjut ke di sini ada lampiran. Nah, lampiran di sini ada 1 berkas. Jadi lampiran ini biasanya itu contohnya ada di surat pesanan atau surat permintaan penawaran. Jadi dilampirkan ada lampiran brosur, kemudian ada daftar harga. Nah, selanjutnya di sini adalah hal atau perihal. Selanjutnya yang mana alamat tujuan surat? Yang kepada yang Kepada yang terhormat yang ini ya. Iya. Atau yang terhormat ketua LPLF. Kemudian juga di bawahnya ada alamat surat ya. Iya. Oke, di sini salah pembukanya yang mana? Oke, menanggapi surat permintaan daftar produk serta harga yang saudara kirimkan, bla bla bla. Ini disebut apa? Pendahuluan surat. Ya, pendahuluan surat ya. Kemudian dari untuk memenuhi permintaan dari saudara sampai barang yang kami tawarkan ini disebut isi surat atau inti surat. Kemudian di sini ada salam penutup. Nah, salam penutup ini biasanya demikian
kami sampaikan. Kami berharap menjadi pemasok barang-barang elektronik dan menjadi kerjasama dengan saudara. Atas perhatian saudara kami ucapkan Terima kasih. Ini salam ke Betul. Kemudian di sini ada hormat kami. Di bawahnya biasanya ada tanda Tangan. Di sini nama jelas dan nama Jabatan. Ya, lanjut ya. Oke, tadi kita udah berbicara di bagian-bagian surat. Nah, ibu juga pengen kalian mencukupikan boleh perwakilan satu orang dulu deh. Sekar. Masih ingat gak sih tadi yang kita sudah jelaskan? Apa? Masih ingat? Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian surat. Yang pertama ada kepala surat atau pok surat, terus ada tanggal surat. Di sini ada nomor surat, lampiran. Di sini ada perihal. Di sini ada alamat tujuan surat. Terus di sini ada salam pembuka. Selanjutnya ada isi pendahuluan surat. Dan di sini ada inti surat. Di sebelah sini ada salam penutup. Di sini ada hormat kami, tanda tangan, nama pembuat suratnya. Ada kemudian ada nama jabatannya. Di sini ada tembusan kaki atau catatan kaki. Dan terakhir di sini ada inisial. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Keren banget ya, sekarang berani maju. Oke, satu orang lagi nih. Siapa nih? Oke, ada Ria, boleh. Ada aktif ya. Oke, boleh dijelaskan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian surat. Yang di atas ini tuh ada kepala surat atau pok surat, dan sebelah kanan itu ada tanggal surat. Yang ketiga itu ada nomor surat, dan keempat itu ada lampiran surat. Yang kelima itu hal atau perihal surat. Yang keenam itu alamat tujuan suratnya kepada siapa dan alamatnya. Terus yang ketujuh itu salam pembuka. Yang kedelapan A itu ada pendahuluan surat. Yang 8B itu ada isi surat atau intinya surat. Yang ke-8C itu salam penutup surat. Ke-9 itu hormat kami. Ke-10 itu biasanya tanda tangan, terus nama yang ingin suratnya. 12 itu nama jabatan. 13 itu catatan kaki atau tembusan. Nah, yang terakhir itu ada inisial. Oke, bagus sekali ya. Terima ya, ada Ria dan Sekar sudah berani maju nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk surat. Ada apa aja sih? Nah, di sini ada yang pertama ada bentuk surat full block style atau lurus penuh. Dan sebelah kanannya di sini ada bentuk lurus ataupun block style. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya bertanya dua gambar ini. Saya Saskia ingin bertanya, apa perbedaan full block style dan block style? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Saskia. Oke, sebelum Ibu jawab nih perbedaan dari bentuk lurus penuh full block style dengan block style. Ada yang ingin bantu Ibu jawab? Ya, silakan. Jadi perbedaan antara surat block style dan block style itu adalah kalau alamat kami tanda tangan dan jabatan. Kalau surat block style itu perbedaannya pada tanggal alamat kami tanda tangan dan jabatan berada di sebelah kiri. Sedangkan surat block style penempatan tanggal alamat kami tanda tangan dan jabatannya berada di sebelah kanan. Ya, betul sekali. Oke, sudah jelas ya? Sudah, Bu. Saskia, oke. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut perbedaan dari bentuk lurus penuh full block style dengan block style. Jadi kalau untuk full block style ini dari awal dari tanggal surat sampai apa nih? Sampai nama jabatan, hormat kami, tanda tangan dan nama jelas itu ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau block style itu tanggal surat, terus kemudian juga hormat kami, tanda tangan, nama jelas itu ada di sebelah kanan. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Kemudian sini ada bentuk setengah lurus atau semi block style.
dan bentuk sederhana ini bedanya ada di mana di salah pembuka. Jadi kalau semi block style ini bentuk suratnya agak menjorok. Paragraf pertama agak menjorok ya ke kanan, paragraf kedua juga menjorok. Kemudian yang lainnya sama seperti block style. Dan yang ke gambar keempat ini ada bentuk sederhana. Nah, bedanya apa? Di bentuk sederhana ini tidak terdapat salam pembuka. Terus kemudian juga tidak ada salam penutup. Oke, lanjut ya. Kemudian gambar yang kelima di sini ada bentuk lekuk atau irisan. Sebelah kanannya ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph. Nah, kalau bentuk lekuk ini atau irisan ini dari alamat tujuan suratnya ini agak menjorok ke kanan. Alamatnya juga menjorok. Kemudian dari paragrafnya juga menjorok ke kanan ya. Nah, kalau di sini menggantung paragrafnya yang bagian baris kedua, ketiga itu agak menjorok ke kanan. Nah, ini perbedaan dari kedua surat. Oke, sudah jelas ya di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamila. Saya ingin bertanya, menurut Ibu bagaimana cara menulis bagian bab surat yang baik? Oke, tadi Kamila bertanya, bagaimana sih cara menulis bab surat yang baik? Kita lihat. Oke, sini. Jadi cara menulis bab surat yang baik tentunya harus ada nama jelas perusahaan. Di sini ada PT Roket Manajemen. Kemudian di sini ada alamat suratnya. Jalan Solo Kilometer Bantul, Yogyakarta. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi, kemudian maksimal, email ataupun website. Jadi harus lengkap. Jadi bab surat yang baik adalah bab surat yang isinya lengkap. Ada nama jelas, kemudian alamat dan nomor yang dapat dihubungi. Oke, sudah jelas ya? Oke. Oke, ada lagi? Nah, alamat surat yang benar ya? Nah, bagaimana sih cara menulis alamat surat yang benar? Nah, tentunya di sini harus ada nama jalannya, nama jalan, kemudian ada nomor alamatnya, misalnya nomor rumahnya atau nomor lokasinya. Di sini ada Jalan Solo Kilometer 59 dan juga dilengkapi dengan kota dan provinsi. Jadi harus lengkap. Nama jalan, kemudian ada nomornya, dan ada kota beserta provinsi. Oke, sampai sini sudah jelas? Jelas. Oke. Baik, kalau sudah jelas, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih ya. Pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk di masa depan. Amin. Oke, baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.